Halo Bapak Ibu yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau saya sedang dalam posisi seperti ini, tentunya saya mau memberikan kuliah lagi nih. Ya, dan kali ini kita akan berbicara tentang GERD dan makanan. Ya, GERD dan makanan. Kenapa saya membicarakan hal ini? Karena banyak juga teman-teman yang bertanya ya kepada saya tentang apakah ada obat atau makanan tertentu atau zat-zat tertentu yang tidak boleh diminum atau dimakan oleh orang yang mengalami GERD. Karena kemarin juga di dalam beberapa video yang berkaitan dengan masalah lambung dan cemas, saya sudah menjelaskan tentang pentingnya menjaga kesehatan lambung dan juga membantu diri kita supaya kecemasan kita berkurang. Nah, ini yang menjadi salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan oleh Bapak Ibu ketika berhadapan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus GERD. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit dulu menjelaskan tentang apa itu GERD ya, tentunya supaya tidak menjadi salah tangkap daripada Bapak Ibu semua. Bahwa kalau kita berbicara tentang kasus GERD, ini sebenarnya kita tahu bahwa faktor yang berkaitan dengan GERD itu sendiri adalah adanya sphincter ataupun yang kalau kita bilang itu kayak pintu lah ya antara kerongkongan ke lambung yang terbuka. Kalau kita perhatikan perbedaannya pada orang yang sehat, ini bedanya adalah ketika orang itu mengalami gangguan di dalam kondisi lambungnya, maka lambung ini mengalami suatu problem. Ya, suatu problem di mana dia asam lambungnya jadi keluar. Nah, asam lambung yang keluar inilah yang akan menimbulkan gejala seperti asam lambung yang naik ke dalam kerongkongannya. Sehingga seringkali dada terasa panas. Jadi kita harus lihat dulu nih, ternyata kalau orang GERD itu memang ada kelemahan di sphincternya. Ya, yang paling penting itu dulu dilihat. Nah, kalau kita melihat apa ini benar atau tidak pada orang yang mengalami, tentunya harus didiagnosis dulu. Tentunya oleh seorang dokter penyakit dalam, khususnya di bidang gastroenterologi. Jangan buru-buru kita mengatakan diri kita GERD. Ya, biasanya kita ketemukan tuh pada orang-orang yang mengalami GERD, kerongkongannya itu seringkali terluka. Ketika di endoskopi biasanya terdapat luka-luka di kerongkongannya juga. Nah, ini penting nih untuk diperhatikan ya, pertama kali itu dulu. Nah, mengapa saya tekankan ini? Karena kalau kita berbicara tentang masalah GERD, ini akan sangat berbeda tentunya. Ketika situasional yang berkaitan dengan GERD itu sendiri nanti dimanifestasikan terhadap gejala. Nah, gejalanya ini apa saja? Ya, ini mungkin yang perlu diperhatikan sama Bapak Ibu kembali. Karena seringkali ya gejalanya ini seringkali pasiennya sendiri bingung nih. Kayak apa sih gejalanya, Dok? Nah, ini dia. Gejala yang paling dominan dari GERD adalah adanya suatu rasa panas di dada, ya, heartburn. Kemudian juga ada gejala regurgitasi dari cairan yang asamnya itu. Jadi muntah, naik gitu ya, karena cairan asamnya keluar, bahkan sampai muntah. Bisa juga mengalami gejala-gejala batuk, ya, karena batuk terus-menerus gitu ya, dia mengalami gejala batuk yang dominan. Ya, karena asam lambungnya naik ke atas, ke pita suaranya kena, ya ada juga beberapa orang yang mengatakan itu seperti LPR ya. Sehingga terjadi juga gejala seperti kerongkongan yang tidak nyaman. Ya, selain suaranya juga bisa serak atau batuk, juga kerongkongannya tidak nyaman. Ada beberapa orang yang mengalami gejala seperti rasa napasnya sulit. Ya, atau napasnya bau dan nyeri dada. Ya, nyeri dada non kardiak namanya. Jadi nyeri dada bukan masalah ke jantung. Ini juga perlu diperhatikan. Nah, sayangnya gejala-gejala ini itu seringkali konsisten terus-menerus sehingga menimbulkan rasa takut di pasien itu sendiri. Si pasiennya jadi ketakutan nih. Ya, jangan-jangan ini gangguan jantung, apalagi kalau gejalanya sering sakit dada.
ya, dan ini tentunya tidak nyaman buat si pasien. Ini yang perlu diperhatikan ya oleh teman-teman semua. Karena kadang-kadang kalau kita berbicara tentang problem yang berkaitan dengan kondisi gejalanya sendiri, itu biasanya memang tidak nyaman. Nggak nyaman banget. Nah, pengobatan sudah dilakukan. Lalu apa yang bisa dilakukan juga untuk membantu kita supaya lebih baik? Artinya lebih enak perutnya, lebih nyaman ya. Nah, tentunya ada beberapa diet khusus yang bisa diberikan. Ini dia nih dietnya. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri dan kanan ini ada makanan-makanan yang harus dimakan dan harus yang dihindari. Yang harus dihindari itu biasanya ya ini, mengandung gas dan juga yang bisa menyebabkan terjadinya nyeri, yaitu misalnya kafein atau soda. Kemudian makanan-makanan yang mengandung terlalu banyak lemak dan donat misalnya atau terigu ya, saya suka bilang juga, dan terlalu tinggi gulanya. Ya ini juga tidak disarankan. Alkohol, red wine juga ini tidak disarankan untuk penderita GERD. Juga makanan-makanan yang terlalu berlemak dan digoreng. Sebenarnya memang tidak boleh terlalu banyak supaya clean eat lah istilahnya. Jadi makanannya banyak direbus, mungkin dibakar, dikukus ya, seperti itu membantu aman ataupun nyaman. Ya, jadi jangan makan makanan seperti ini. Apa yang bisa membantu? Beberapa orang dulu pernah mengatakan juga, ya banyak pasien suka datang ke saya. Dia bilang, saya bisa juga dok makan apple cider. Ya boleh aja sih, cuman harus benar-benar dilihat dulu karena kadang-kadang ini rasanya juga asam ya. Dan ini biasanya membuat kalau saya tahu biasanya apple cider ini membuat kita tuh lebih gampang kenyang ya. Kemudian yang paling sering tuh memang turmeric ya atau kunyit. Nah, ini nanti kita akan fokuskan ke kunyit nih. Ya, ini juga membantu untuk makanan yang membuat GERD-nya lebih baik. Kenapa turmeric ini menjadi salah satu yang sangat apa ya? Diunggulkan ya. Kalau bilang favoritnya lah. Ya, ini nanti kita akan bahas. Ini spinach ya, ini bayam bisa dimakan ya. Kemudian juga healthy fat oils. Healthy fat oil itu olive oil, kemudian coconut oil ya, virgin coconut oil atau virgin olive oil itu salah satu yang seringkali disarankan, terutama untuk membantu pencernaan. Ya, saya tahu sekali banyak beberapa pasien yang mengalami keluhan tidak bisa buang air besar atau buang air besarnya kurang lancar. Biasanya saya sarankan menggunakan virgin olive oil ya, jadi minyak zaitun itu sangat bagus sekali ya diminum 2 sendok makan sebelum tidur ya, besok paginya dia biasanya sudah lumayan bisa membantu dirinya dengan baik untuk apa tuh untuk buang air besarnya lebih lancar ya, itu yang penting. Nah, tadi saya udah janji mau kasih tahu nih gunanya dari kunyit. Nah, ini saya kutip dari IDN Times ya, saya akan tampilkan sebentar. Nih, jadi manfaat kunyit itu memang banyak ya ternyata. Ya, kunyit ini banyak manfaatnya ya, bisa menyeimbangkan kadar hormon, meredakan peradangan, ya, mengurangi mual, menurunkan berat badan, ya, ada efek antidepresannya katanya ya, mengobati MAH, mencegah risiko kanker, mengendalikan gula darah, menjaga kesehatan, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, apa hubungannya dengan MAH sebenarnya? Karena kunyit ini bisa meningkatkan mikrobiota baik di dalam lambung sehingga pencernaannya menjadi lebih lancar. Jadi kalau ditanya apa sih manfaatnya kunyit gitu ya untuk orang GERD, karena sebenarnya dia untuk mengatasi kekurangan mikrobiota baik, ya mikrobiom baik, sehingga dia menjadi lebih bisa mencerna makanan dengan baik. Jadi sebenarnya itu manfaat dari kunyit ya, selain dari manfaat-manfaat yang lainnya. Ini juga bisa mengurangi mual, contohnya pada fase GERD yang tadi. Jadi kalau ditanya tentang makanan dan minuman yang tadi sudah dijelaskan, mungkin ini bisa membantu teman-teman yang masih berkutat dengan GERD-nya, tetap harus konsultasi sama dokternya. Yang penting adalah juga melakukan makanan-makanan yang bisa dibantu dan bisa juga dikurangi. Ya, jadi semoga
apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Dan kalau misalnya masih bingung, silakan bertanya sama dokter penyakit dalamnya supaya mendapatkan penjelasan yang lebih jelas lagi mengenai makanan dan minuman yang tidak boleh diminum dan dimakan. Semoga GERD-nya baik, nanti cemasnya juga berkurang. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.